Javanti, mahasiswa jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang. Nah, pada kali ini aku mau menjelaskan sedikit informasi tentang perhitungan bakteri pada daging sapi menggunakan metode hitung cawan. Daging sapi adalah salah satu bahan makanan yang mudah terkontaminasi oleh mikroba. Adanya kontaminasi mikroba pada daging sapi dapat mengakibatkan penurunan kualitas daging tersebut. Kualitas daging yang menurun ditunjukkan dengan perubahan warna, ada pH yang tidak normal, perubahan rasa, dan aroma dari daging tersebut. Nah, keberadaan mikroba pada daging segar memiliki batasan maksimum tentunya, yaitu diantaranya untuk bakteri E. coli memiliki batasan sebesar 1/101 koloni per gram, terus S. aureus 1/102 koloni per gram. Oleh karena itu, keberadaan dan jumlah mikroba pada suatu bahan makanan perlu diketahui sehingga dapat diketahui pula kualitas dan taraf mutu bahan makanan tersebut. Salah satu metode yang dapat dilakukan untuk menghitung jumlah mikroba dalam suatu bahan makanan, salah satunya dengan menggunakan metode TPC atau metode hitung cawan. Metode hitung cawan merupakan metode enumerasi yang sudah lama dan banyak digunakan dalam bidang mikrobiologi pangan untuk memperkirakan jumlah mikroorganisme yang ada pada suatu sampel bahan makanan dengan asumsi bahwa mikroorganisme yang ada terdistribusi secara homogen di dalam makanan. Nah, metode cawan ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, kapasitas untuk menghitung jumlah bakteri jika terlalu banyak ataupun jika terlalu sedikit dapat menggunakan faktor pengejaran. Yang kedua, metode hitung cawan ini hanya menghitung bakteri yang layak dihitung, tidak termasuk bakteri mati ataupun puing-puing yang ada pada media pertumbuhan. Terus, metode ini juga memiliki kekurangan, diantaranya perhitungan kumpulan sel bakteri dapat salah dihitung sebagai koloni tunggal sehingga dilaporkan sebagai CFU per mili daripada sel per mili. Selain itu, metode ini membutuhkan waktu yang lama karena hasil hitung cawan ini biasanya diperoleh setelah 1-3 hari. Metode hitung cawan dibedakan menjadi beberapa cara, yaitu metode tuang atau pour plate, metode sekedar atau spread plate, dan metode drop plate. Metode hitung cawan termasuk metode yang digunakan untuk penanaman bakteri dengan menggunakan media padat, yang prinsip kerjanya berdasarkan pembuatan seri pengenceran atau homogenisasi sampel dengan kelipatan 10. Hasil perhitungan dengan menggunakan hitung cawan ini dalam bentuk Colony Forming Unit atau CFU. CFU ini menunjukkan jumlah koloni yang tumbuh tiap gram atau milimeter sampel yang dihitung dari jumlah cawan, faktor pengenceran, dan volume yang digunakan. Metode penelitian pada metode TPC ini dimulai dengan preparasi sampel daging yang digunakan yaitu daging sapi dengan dua cara preparasi, yaitu dipotong dan dihaluskan. Pengujian sampel daging dilakukan berdasarkan uji total plate count atau TPC dengan menggunakan 3 metode, yaitu metode pour plate, spread plate, dan drop plate. Yang pertama ada metode hitung cawan menggunakan pour plate. Dilakukan dengan mengambil 1 mili sampel dan dituangkan ke dalam cawan Petri steril, kemudian dituangkan 10 mili media PCA ke dalam cawan Petri tersebut. Setelah itu media diratakan dengan menggoyangkan cawan Petri dan diinkubasi pada suhu 20 derajat Celcius selama 24 hingga 48 jam. Nah, yang kedua ada metode spread plate. Dilakukan dengan menginokulasikan 100 mikroliter sampel atau semua seri pengenceran pada 10 mili media PCA yang telah dituangkan pada cawan Petri. Setelah itu diratakan dengan menggunakan batang kaca pengkol. Kemudian diinkubasi pada suhu 20 derajat Celcius selama 24 hingga 48 jam. Yang ketiga ada metode drop plate. Dilakukan dengan menginokulasikan 10 mikroliter sampel pada semua sel pengenceran ke dalam 10 mili media PCA pada cawan Petri. Media PCA yang digunakan terlebih dahulu dibagi menjadi 6, sehingga pada satu media terdiri dari 6 seri pengenceran. Kemudian
Celcius selama 24 hingga 34 jam. Seluruh metode hitung cawan dilakukan pengulangan sebanyak 2 kali. Loh, terus inti perhitungannya tuh gimana sih, Jeff? Sabar dong, Lin. Ini aku baru mau jelasin perhitungan hasil uji TPC-nya. Jumlah koloni bakteri dari sampel dihitung dengan menggunakan rumus koloni per gram sama dengan sigma koloni per cawan kali 1 per faktor pengenceran. Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menghitung jumlah koloni bakteri dari sampel yaitu satu cawan yang dipilih dan dihitung adalah yang mengandung jumlah koloni antara 30 sampai 300 CFU per gram. Jika jumlah koloni tiap sampel lebih dari 300 CFU per gram dikategorikan sebagai terlalu banyak untuk dihitung atau too numerous to count. Kedua, beberapa koloni yang bergabung menjadi satu atau satu deret rantai koloni yang terikat sebagai satu garis dihitung sebagai satu koloni. Yang ketiga, koloni yang tumbuh menutup lebih besar dari setengah luas cawan petri tidak disebut sebagai koloni, melainkan spreader. Yang keempat, hasil perbandingan jumlah bakteri dari hasil pengenceran berturut-turut antara pengenceran yang lebih besar dengan pengenceran sebelumnya adalah kurang dari 2, maka hasilnya dirata-rata. Namun jika hasilnya adalah lebih dari atau sama dengan 2, maka menggunakan jumlah mikroba dari hasil pengenceran sebelumnya. Berikut merupakan hasil dari penelitian. Preparasi sampel yang digunakan menyebabkan perbedaan hasil jumlah koloni yang tumbuh. Pada daging sapi yang dipotong kecil menghasilkan jumlah koloni 105 CFU per gram dan menunjukkan hasil yang berbeda dengan metode hitung serta larutan pengencer yang berbeda. Sedangkan sampel yang dipotong dan diblender menghasilkan koloni 106 CFU per gram dan tidak bervariasi. Hasil penelitian ini sesuai dengan beberapa penelitian, yaitu pada penelitian Anwi, AG, dan Maleku, hasil hitung bakteri pada daging dan ikan yang ada di pasar Kumasi sebesar 1,62 kali 105 CFU per gram dalam 1 mili per CFU. Sedangkan pada penelitian Alamin dan Ahmed menunjukkan rata-rata bakteri pada sosis daging sapi segar sebesar 2 kali 106 CFU per gram. Hal ini menunjukkan terdapat perbedaan jumlah bakteri dari daging yang telah dihaluskan seperti sosis dengan daging yang tidak dihaluskan. Perbedaan jumlah bakteri yang terhitung ini dikarenakan pada sampel daging yang dihaluskan, sel-selnya akan dapat terpecah-pecah sehingga menghasilkan luas permukaan. Luas permukaan daging menjadi lebih besar dibandingkan dengan daging yang hanya dipotong kecil dan sel bakteri yang menempel pada daging akan terlepas dan dengan mudah tersebar pada larutan pengencer. Nah, kesimpulannya, hasil total plate count pada daging sapi yang dilakukan diketahui bahwa cara melarutkan sampel daging sapi yang baik yaitu dengan cara dihaluskan. Hasil analisis data penggunaan cara melarutkan sampel yang berbeda berpengaruh pada hasil perhitungan jumlah koloni pada setiap metode hitung cawan. Larutan pengencer buffer peptone butter merupakan pengencer yang menghasilkan hasil perhitungan koloni terbesar. Berdasarkan hasil analisis data menggunakan pengencer yang berbeda hanya berpengaruh pada metode pour plate. Terima kasih ya buat yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Cukup sekian yang dapat aku sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.